Mulai saja Bapak Ibu. Baik Pak. Ya baik Pak. Baik Pak. Kelihatan sudah masuk semua ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita patut menjadikan syukur kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga pada siang hari ini di kondisi puasa, bagi yang berpuasa bisa hadir bersama-sama untuk menjalin silaturahim antara kita Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan silaturahim dan kebersamaan kita ini menjadi satu ikatan keluarga yang akan saling membantu dalam hal apa saja dalam rangka menuju rencana kita bersama untuk menjadi guru penggerak. Yang saya hormati Bapak Badar, Bapak Agus selaku PP dari kelas 82 di CGP Angkatan 10 ini yang alhamdulillah bisa bersama kita semuanya Bapak Ibu. Dan yang saya hormati pula Bapak Ibu CGP yang alhamdulillah dengan penuh semangat Bapak Ibu belum waktunya sudah pada masuk di ruang virtual ini, terutama Pak Dedi. Tadi saya kaget masuk sudah ada Pak Dedi gitu ya. Alhamdulillah, jadi kita patut bersyukur Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, bagi yang beragama Islam, mari kita sama-sama mulai pertemuan kita ini. Semoga apa yang menjadi rencana kita bersama ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, karena perjalanan kita ini cukup panjang Bapak Ibu kalau dilihat dari hitung-hitungan sekarang gitu ya, tapi nggak usah dihitung dulu ya Bapak Ibu, tahu-taunya kita merem nyampe aja gitu. Mudah-mudahan itu kita bersama sehingga kita nikmati saja semua apa yang menjadi jadwal yang sudah difloat oleh BPGP atau kementerian untuk kegiatan kita di Angkatan 10 ini ya Bapak Ibu. Mari kita yang beragama Islam tentunya kita membacakan umum kitab Surah Fatihah. Kalau yang beragama non-Islam disesuaikan dengan agama dan percayaan masing-masing. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita mengawali pertemuan ini dengan berdoa, bermunajat, meminta maunah, meminta pertolongan dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada pertolongan, tidak ada kekuatan buat kita semuanya, kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. La haula wala quwata illa billahi. Jadi kita pasrahkan semuanya kegiatan ini dengan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Baik buruk apapun dalam rangka perjalanan ini adalah semuanya takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi tapi kita meminta berdoa sama Allah Subhanahu wa taala semoga kita cepat nyampe dan tanpa terasa kita selesai gitu program ini. Nah, saya sebagai fasilitator dan memfasilitasi Bapak Ibu menjembatani. Kalau jembatan itu harus kuat ya Bapak Ibu. Jadi karena Bapak Ibu melewati jembatan itu saya harus kuat. Nggak boleh ada keluhan atau tidak ada, harus kuat yang namanya menjembatani Bapak Ibu. Untuk itu kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maunanya, kita bermunajat, berdoa dengan baca umum kita surah Fatihah. Di bulan puasa ini kita memulai bagi agama Islam sehingga kita bisa nyampe kepada titik terakhir yang tujuan kita adalah ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat
kita sebagai guru dan dicatat juga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala kita di yaumil akhir nanti, sehingga kita mendapatkan pahalanya. Dengan niat tersebut Al-Fatihah. Auzubillah. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita sudah mengawalinya dengan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Ya, insya Allah dengan doa kita bersama ini kelas 10 dengan yakin insya Allah akan sampai. Karena pada prinsipnya saya sebagai fasilitator memfasilitasi Bapak Ibu semuanya semampu saya, dan saya harus kuat untuk memfasilitasi itu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, baik Bapak Ibu sekalian, saya izin share screen. Karena pertemuan kita ini lama, mungkin nanti kita akan berkenalan. Insya Allah nanti kita bisa berlanjut terus, Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah kelihatan share saya? Oke. Belum nampak. Belum nampak. Belum, Pak. Kenapa? Masih loading, Pak. Sudah nampak, Pak? Belum? Sudah, Pak. Belum, sudah. Pak. Itu baru foto. Baru, iya, baik Bapak Ibu. Iya, berarti yang belum. Belum, Pak. Iya. Berarti sebagian sudah ada yang nampak gitu ya, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu. Izin, Bapak. Oke. Presentinya di sini adalah layar ya, bukan layar Google Meet-nya di sini. Oh. Tuh Bapak Ibu. Ya, kelihatan? Sudah, Pak. Iya, siap. Terima kasih. Baik Bapak Ibu. Alur yang akan kita lakukan ini adalah alur E ya Bapak Ibu, karena merdeka ya Bapak Ibu. M-nya sudah dilakukan oleh Bapak Ibu, dimulai dari diri, dan saya sudah melihat hasil refleksi dari pemikiran KHD yang Bapak Ibu lakukan di LMS lewat PMM, karena Bapak Ibu kita sekarang lewat PMM Bapak Ibu ya. Jadi sesuatu yang istimewa buat kita. Nanti ini adalah kita forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD Bapak Ibu ya. Ini kelas 82 ya. 10-nya itu adalah angkatan 10 gitu. Jadi di PMM mungkin kalau Bapak Ibu membuka PMM nanti kelasnya ada 10, 82 nama saya gitu ya Bapak Ibu. Modul ya, paket modul yang satu ini Bapak Ibu adalah refleksi filosofi pendidikan KHD Bapak Ibu ya. Nanti kita akan melakukan forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD di ruang diskusi virtual. Nah, nanti saya buatkan jambot aja, nanti Bapak Ibu menyampaikan
pendapat-pendapatnya di dalam Jambot itu. Terus jumlahnya 2 JP Bapak Ibu, kita pertemuan 2 JP, 1 JP 45 menit, kita 90 menit ke depan, ini sudah berlalu kita hampir 10 menit lebih. Terus fasilitator saya, kompetensi lulusan yang dituju adalah guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Dan 2, guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Capaian modul itu adalah CGP mampu memahami pemikiran KHD, Bapak Ibu ya. Terus yang kedua, mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofi KHD untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajar yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Capaian khusus modul adalah modul ini diharapkan dapat membantu CGP untuk mampu memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan KHD, terus keterampilan mengelola pembelajaran dan sikap reflektif. Nah, ini Bapak Ibu pembukaan 25 menit pembukaan ini. Terus refleksi kritis nanti 30 menit. Terus diskusi dan tanya jawab nanti saling berdiskusi kita. Terus refleksi umpan balik 10 menit dan penutup Bapak Ibu foto bersama. Itu agenda yang akan kita lakukan di hari ini, di kesempatan ini. Pembukaan tadi kita sudah membuka Bapak Ibu ya. Nah, ini biodata saya Bapak Ibu nih, karena baru pertama harus ini belum kenalan saya ya, ini biodatanya ini Bapak Ibu. Ini Sarifudin ini Bapak Ibu ya. Ini lahirnya di Bima 8 November 1970 Bapak Ibu. Jadi udah 54 ini Bapak Ibu. Di November nanti 54 ya sudah setengah abad Bapak Ibu. Jadi ya sudah cukup umur. Terus alamat saya di Gang Sawal nomor 37 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara Bapak Ibu. Kalau ada yang pernah ke suku dinas pendidikan Jakarta Utara 2 ya itu kantor yang dulu ya, itu di belakang itu ada Jalan ST Walang, terus tembus nanti di Gang Sawal ini Tugu Selatan. Kalau identik dipanggil Kampung Mangga lah di sini, Bapak Ibu. Juni 2022 ini baru wakil kesiswaan Bapak Ibu. Di SMP 277 Jakarta. 2023 sebagai pengajar praktek di CGP Angkatan 7 bersama Pak Badar. Jadi sama-sama jadi pengajar praktik yang mendampingi teman-teman di Angkatan 7 kemarin sudah lulus dan yang menurut informasi sebentar lagi tinggal nunggu SK bagi yang memenuhi syarat untuk diangkat jadi kepala sekolah dan lain. Dan dari pengawas juga Bapak Ibu. Ini 2024 ini menjadi fasilitator CGP Angkatan 10. Ini Bapak Ibu biodata yang saya bisa sampaikan. Nanti kalau di kesempatannya kita akan berkenalan lebih banyak lagi karena waktu kita bersama di forum virtual ini sudah cukup lama juga Bapak Ibu nanti. Baik Bapak Ibu, berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Izin Pak Haji. Oke, siap. Ya. Mohon presentasinya di slideshow Pak Haji, di play supaya kita bisa menyimak. Terima kasih Pak Haji. Oh, di tempat saya slideshow ini. Di situ nggak di slideshow ya? Oke. Saya
Dari tadi saya slideshow menurut saya ya. Oke. Oke. Kelihatan terus. Oke, kalau kayak begitu kelihatan Bapak Ibu. Tadi slide saya nggak bergerak ya Bapak Ibu ya? Iya Pak, sekarang sudah berubah. Oh, bergerak Iya benar sekarang. Pak. Oh, saya harus ke sini terus berarti. Oke. Oke, baik Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ini terus saya sampai di sini Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran kita. Terima kasih tadi menyampaikan ininya sarannya dan informasi. Kalau nggak gitu saya nggak tahu tadi Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran ya peserta mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan KHD dalam forum diskusi nanti Bapak Ibu. Ini saya mau slideshow. Slideshow-nya saya itu slideshow saya kelihatan? Kelihatan Pak ya. Ya. Terlihat Pak. Skenario Oke. ya, skenario pembelajaran. Iya, skenario pembelajaran. Oke Pak. Oke, pembukaan tadi sudah refleksi kritis. Itu setiap CGP menyampaikan memberikan perspektif kreatif sudah, dialog diskusi, CGP saling berdialog untuk mengkonfirmasi ya perspektif setiap CGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD dengan saling bertanya atau mengkonfirmasi ya perspektif rekan CGP lain. Jadi fasilitator memandu, terus nanti ada refleksi dan umpan balik. Ya, fasilitator memberikan umpan balik untuk memberikan penguatan terhadap pemahaman CGP, terus refleksi pembelajaran ditulis pada aplikasi yang disediakan oleh fasilitator atau instruktur. Kesepakatan belajar kita Bapak Ibu. Satu, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, sama tidak ada diskriminasi. Yang kedua, berpikir terbuka dan saling menghormati. Terus yang ketiga, jika ada satu peserta bicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Terus yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Kelima, berpartisipasi penuh. Dan enam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Jadi kita gembira ya Bapak Ibu, nggak ada yang terbebani gitu Bapak Ibu ya. Kita santai saja gitu. Yang penting kita lalui dan kita lewati tuts yang akan kita jalani di PGP angkatan 10 ini gitu kalau menurut saya Bapak Ibu ya. Karena kita harus seperti itu, jangan sampai terlalu terbebankan. Oke, ada pendapat dengan kesepakatan ini Bapak Ibu? Mohon izin Pak Sarip. Ya. Di saya untuk slide kesepakatan belum tampil ya Pak, mohon maaf. Oh, kayak tadi lagi. Nggak bergerak kalau saya gerakkan di sini. Oke, siap. Berarti kecil aja lah. Oke, langsung yang kecil aja. Ya, kesepakatan belajar ini Bapak Ibu. Tuh. Terus ini Bapak Ibu refleksi kritis CGP Bapak Ibu. Ini saya ada jambot yang
nanti Bapak Ibu isi per slide. Di slide-nya itu ada pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang akan diisi oleh Bapak Ibu sehingga nanti bisa dibacakan oleh Bapak Ibu nanti di forum ini, tapi saya akan mengirimkan linknya dulu di chat sebelah ya Bapak Ibu, nanti saya kirim dulu. Ya, sudah ada di chat Bapak Ibu. Jangan lupa tuliskan nama Ibu di atasnya, di sticky note-nya. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya atau bagi Bapak Ibu masing-masing? Mohon izin Pak, Ya, oke. apakah sekarang kita langsung mengisi di Jamboard atau bagaimana Pak? Iya, kita langsung mengisi di Jamboard. Oke, Iya, siap. Terima kasih langsung. Bapak. Iya, siap. Makasih Pak. Karena ini direkam ya Bapak Ibu, dikirim ke sebagai laporan kita di kelas 82 di PMM. Jadi kita fokusnya dulu di ini ya Bapak Ibu. Nanti berikutnya kita bisa bicara bebas selesai saya merekam, karena ini kan dikirim gitu Bapak Ibu ya. Ya, Bu Marlina sudah bisa pindah ke slide berikutnya, Bu Ma.
5 menit lagi nanti saya minta tolong untuk satu orang akan berbicara, menyampaikan di forumnya ini. Sebentar Pak, izin Ya. saya ada masalah di tautannya sebentar Pak ya. Oh iya, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa, santai aja Pak. Nanti paling yang akan saya minta tolong itu adalah yang sudah ada namanya di sini ya Bapak Ibu. Jadi Izin Pak, ngisinya boleh pakai text box Pak supaya lebih banyak. oh ya Boleh, ya, Pak? boleh di chatting sebelah ya Bapak. Apa harus pakai sticky note aja? Pakai sticky note biar sama Pak. Oke, siap. Ya, pakai Makasih sticky Pak. note aja ya. Ini ada Bumar ini juga nih mau. Jangan panik Bapak Ibu, santai aja. Kan kita ini belajar bersama-sama. Izin Pak, punya saya sudah masuk belum ya? Bu Marlina, siapa? Bu Emi, Bu Emi. Bu Emi. Iya, memang di sini kalau nggak ada namanya saya ini Bu, tidak bisa melihatnya ini. Oke, baik, Pak, sambil jalan. Ini sudah ada nih banyak. Oke, baik Bapak Ibu, sudah terlihat tulisannya Bapak Ibu ini di jambotnya. Ini ada Bu Marlina menuntun dalam proses pendidikan anak, bagi saya adalah mendampingi anak sampai tujuan yang diharapkan. Bu Marlina bisa menambah komentarnya di. Ada Bu Marlina mendengar? Ya, siap Ya, Bapak. silakan, boleh ya, biar Menjelaskan itu Pak maksudnya ya Pak ya? iya. Oke, di sini yang pertama ya Pak, sebentar. Di sini menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya adalah mendamping anak sampai tujuan yang diharapkan. Maksudnya ini membimbing siswa atau anak tersebut Pak gitu. Jadi dalam proses perjalanannya dia kita beri arahan ke arah yang lebih baik gitu ya Pak ya, beri masukan gitu agar anak tersebut tidak keluar dari relnya. Jadi tetap tuh Pak kita dampingi gitu. Karena izin Pak sebagai guru kan misalnya kita sudah punya tujuan kita apa? Ya, tujuan kita apa? Oh, membuat anak menjadi punya karakter yang baik, punya karakter misalnya anak yang soleh gitu. Nah, itulah kita menuntun anak ini bagaimana caranya untuk bisa menjadi anak yang soleh gitu. Itu saja mungkin Pak yang bisa saya. Oke, baik, terima kasih Bu Mar. Masih kaku kelihatannya karena kita baru ketemu ya. Santai aja, maksud saya kita forum bebas aja ini, kita berkomentar apa sajalah dengan refleksi kita, pemikiran
Ki Hajar Dewantara ini ya Bapak Ibu. Oke, Pak Oki bisa ini menuntun adalah membimbing anak ke proses arah yang lebih baik, misalnya berkembang ke arah karakter yang baik, berwawasan global dan memiliki skill. Bisa dijelaskan, dikomentari Bapak? Baik Bapak, mohon izin terdengar suara saya Pak? Saya kedengaran ya. Ya, izin memperkenalkan diri, saya Pak Oki Herianto Bapak dari SMP 49 Jakarta. Di sini menuntun adalah membimbing anak ke proses arah yang lebih baik. Artinya apa? Anak biasanya dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, di sini peran kita sebagai pendidik atau guru membimbing dia. Benar tadi kata Ibu Marlina, ke arah yang lebih baik atau lebih memanusiakan manusia. Karena dalam teori pendidikan sendiri kita mengenal ada pendidikan sepanjang hayat atau long life education. Jadi dari dia yang perilakunya belum baik kita arahkan sesuai, ibaratnya kalau dalam teori Ki Hajar Dewantara dia mau ditebalkan tidak tintanya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa anak itu bagaimana gurunya mendidik mereka dengan model pembelajaran yang tepat maupun media pembelajaran yang tepat dan lain sebagainya. Kemudian juga penting karena saya di sini guru PPKN ya Bapak, terkait tentang perkembangan karakter. Apalagi kita berbicara tentang profil pelajar Pancasila, tentunya banyak sekali pendidikan karakter yang harus anak terapkan baik itu di lingkungan sekolah maupun nantinya di lingkungan masyarakat. Ya, di sini biasanya sekolah terikat dengan berbagai macam peraturan, Bapak. Nah, biasanya kenapa sih saya biasanya menjelaskan ke anak kita selalu ada di sekolah itu ada pembiasaan, misalkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kemudian ada berbagai macam peraturan yang ada di sekolah. Yang nantinya ketika mereka dewasa, mereka tahu rules-nya, mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Kemudian terkait skill, ya skill itu anak itu pada dasarnya menurut saya unik, mereka punya bakat yang bermacam-macam. Kalau menurut Gartner ada beberapa 7 kecerdasan, yang salah satunya ada kecerdasan bahasa, kecerdasan matematika, dan lain sebagainya. Dan nanti mereka gunakan untuk survive atau untuk mereka mendapatkan pekerjaan dan bertahan hidup. Itu sih menurut konsep saya, Bapak. Mohon maaf agak kepanjangan. Enggak apa-apa. Terima kasih. Artinya, makasih ya. Pak Oki sudah sangat siap dan harusnya udah lulus aja kalau dilihat dari penjelasannya ya Pak Oki, lulus jadi nggak usah pakai C lagi, jadi GP aja lah gitu ya. Karena sangat menguasai apa yang menjadi refleksi kita hari ini. Tapi kan kita ini harus kita laporkan dan harus kita lalui rekaman ini di kementerian. Saya sebagai fasilitator akan kewajiban bahwa kelas 82 sudah melakukan. Jadi ini sudah sangat siap Pak Oki. Satu lagi mungkin slide ini ya Bapak Ibu, untuk ada Ibu Elizabeth Rotua. Menuntun berarti membimbing dan mengarahkan agar anak dapat mengembangkan karakter, potensi, dan kualitas dirinya secara utuh. Ya boleh tambah komentar sedikit atau banyak nggak apa-apa Bu Elizabeth. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, salam kenal. Saya Elizabeth Rotua dari SMP 174 Jakarta. Saya setuju dengan pendapat Bapak Oki Herianto bahwa anak itu bukan selembar kertas kosong yang bisa diisi sesuai dengan keinginan orang dewasa. Jadi menurut saya pendidikan itu kan bukan sesuatu yang diktator, yang harus anak itu harus selalu mengikuti apa kata gurunya dan harus dibentuk seperti yang gurunya mau. Tapi sebenarnya anak itu seumpama kertas yang sudah ada tulisan-tulisan samar, yang tinggal ditebalin aja yang baik-baiknya, terus yang nggak baiknya jangan ditebelin, biar samar dan atau kalau bisa memudar. Jadi kita memandang kalau anak itu sebenarnya punya potensi, punya kualitas diri, punya karakter yang sudah baik, hanya saja anak itu tetap perlu diarahkan Pak, perlu dituntun dengan penuh kesabaran, dengan penuh cinta dan kasih, sehingga anak bisa menuju ke tujuan yang dia
inginkan. Jadi potensinya, karakternya, terus kualitas dirinya bisa berkembang dengan seutuhnya. Nah, disinilah diperlukannya tuntunan dari seorang guru, di mana tuntunan berarti adalah membimbing, mengarahkan. Kalau tadi saya baca di KBBI, berarti tuntunan itu menggandeng tangannya gitu. Jadi benar-benar diarahkan dengan baik. Bukan hanya di dalam tuntunan ini juga kita memberi kebebasan kepada anak bagaimana mereka bisa menentukan jalannya sendiri. Tapi kalau sudah tersesat dan sudah hilang arah, disitulah guru perlu mengarahkan agar kembali ke jalan yang benar dan bisa mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Mungkin sekian Pak dari saya. Terima kasih Bu Elizabeth. Jadi sudah sangat menguasai, menuntun itu sudah dijelaskan detailnya, bahwa isi di modul itu juga menuntun sama yang dijelaskan oleh Ibu, di LMS juga. Jadi semua kita yang hadir di sini tidak ada yang terlewatkan sebenarnya. Kalau kita belajar ya tinggal lihat di LMS dan ada materi di sana, kita baca bersama. Dan tadi tergambar dari Bapak Ibu semuanya memberikan mengomentari dan menjelaskan apa itu yang menuntun. Itu sudah sangat jelas ya Bapak Ibu. Ini adalah implementasi kita, bahwa kita itu sudah menguasai. Adapun saya terkadang menjapri Bapak Ibu kalau belum mengisi, saya mohon maaf, bukan berarti menagih ya Bapak Ibu. Artinya tadi itu tadi kembali ke menjadi memfasilitasi Bapak Ibu, menjembatani Bapak Ibu untuk melewati jembatan itu. Ayo masuk, ayo gitu. Bukan menagih ya Bapak Ibu, mohon maaf, ini kita kebersamaan kita ini bersama-sama untuk sampai ke sana. Jadi kalau saya mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu udah sangat bagus ya Bapak Ibu, dan yakin saya Bapak Ibu udah menguasai apa yang namanya tadi menuntun. Di slide 2 Bapak Ibu ini ada bagaimana kata menuntun saya maknai dan konteks sosial budaya di daerah kita ya. Kita kan sama-sama Jakarta ya Bapak Ibu. Kita patut berterima kasih juga, kita sama-sama Jakarta. Terkadang ada fasilnya itu bukan orang Jakarta. Jadi fasilnya adalah orang luar Jakarta. Jadi tidak paham dengan kondisi di Jakarta gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu juga nanti kebersamaan kita mungkin ada hal-hal yang mungkin kayak saya ini nanti ada rapat suatu saat ada cancel, acara sudah dijanjikan ternyata berubah. Ini mohon maaf jangan sampai nanti ada yang melaporkan gitu Bapak Ibu, karena ya mohon maaf Jakarta ini kadang rapat itu sudinnya nyuruh sendiri undangannya, dinas sendiri undangannya, Pempat sendiri undangannya, BPMP sendiri, kementerian sendiri, jadi kepala sekolah sendiri. Jadi nanti kita akan menghadapi hal seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita bersama-sama, ayo kita saling memahami dan memaklumi kekurangan kita bersama, kan kita sama-sama hidup di kota Jakarta gitu ya Bapak Ibu. Baik, slide kedua Bapak Ibu, ini ada Pak Hadi bisa membantu memberikan komentar gitu ya Bapak, terkait dengan itu. Ini Bapak Pak Hadi memberikan menuliskan, memperkenalkan nilai budaya, kearifan lokal, mempersiapkan anak untuk menghadapi tantangan zaman, dan memberikan kasih sayang. Ini menarik sekali Pak Hadi. Boleh dengar suaranya Pak Hadi? Aduh, masih di mute mungkin atau tidak ada? Baik, terima kasih Oh iya, Pak. siap. Silakan Pak, silakan Pak. Di slide 2 ya Pak? Iya, di slide 2 bagaimana kata menuntun. Tadi Bapak menuliskan memperkenalkan
menuntun saya memaknai dalam konteks sosial budaya di daerah kita, apa pendapat saya, apa yang dapat saya lakukan atau Bapak lakukan mewujudkan pendidikan anak yang relevan, itu Bapak memberikan informasi, menuliskan, perkenalkan nilai-nilai budaya kearifan lokal, mempersiapkan anak untuk menghadapi tantangan zaman, dan memberikan kasih sayang. Ini sangat menarik ini Bapak ini. Iya, baik, terima kasih Pak Saripudin atas waktunya. Mohon izin sedikit menurut pandangan saya berkaitan dengan apa tadi, menuntun yang berhubungan dengan sosial budaya ya Pak, sosial budaya, di mana kita bisa memfasilitasi anak untuk dari sejak dini itu menanamkan atau memperkenalkan budaya-budaya di lingkungan kita, khususnya itu di Jakarta, karena kita berada di Jakarta, sehingga anak-anak kita ini akan mengenali kearifan lokal yang kita punya, sekaligus membangkitkan pola pikir kritis anak-anak untuk bagaimana caranya menghadapi tantangan zaman yang semakin berubah, sehingga ke depan anak-anak ini siap untuk bagaimana bermasyarakat dengan lingkungan yang relatif majemuk. Mungkin seperti itu Pak yang bisa sedikit saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hadi sudah memberikan komentar terkait tulisan di Jambot untuk merefleksikan filosofi pemikiran KHD. Berikutnya ini Pak Dedi yang awal duluan masuk dan tadi menjaga duluan, artinya tadi membersihkan ruangan dulu ya Pak. Jadi Bapak yang buka pintu duluan tadi ya, mengatur kursi dan lain sebagainya Pak Dedi. Ini menuliskan, menuntun, maksudnya memberikan informasi budaya lokal. Boleh ditambah komentarnya Pak Dedi, silakan. Baik, mohon maaf sebelumnya ini tadi ada chatnya nggak kebuka, ternyata di bagian pojoknya ada titik. Iya, nggak apa-apa, kan baru pertama ini ya. Iya, kalau pertama suka. Iya, ya biasa pengantin baru kan begitu Pak. Ya, izin Bapak Ibu semuanya, Pak Sarip, kaitan dengan menuntun itu maksudnya bahwasanya guru memang harus menyampaikan budaya-budaya lokal yang ada di mana satuan pendidikan itu berada. Saya mungkin ambil contoh 106 ada di pinggir Jakarta. Kita menuntun anak program kunjungan ke Museum Jakarta misalnya. Itu bisa mandiri ataupun kita lakukan dengan pembimbingan sesuai dengan arahan dari dinas juga. Sehingga menuntun arifan lokal seperti yang tadi di awal Pak Nur Hadi sampaikan, menjadi satu sinergi di dalam pembelajaran yang utuh, sehingga anak juga tidak kehilangan sejarah. Kalau orang Sunda bilang, saya kebetulan dari Jawa Barat, tidak kehilangan obor. Jadi pandangan saya, kesimpulannya sebagai seorang guru harus menuntun juga sejarah, kearifan lokal, ada tradisinya, sehingga menjadi menyatu dalam kegiatan keseharian. Ini cocok juga dengan pandangan Ki Hajar Dewantoro bahwa pembelajaran itu tidak akan lepas dari budaya. Sehingga kalau kearifan lokalnya bisa dipelajari, seperti halnya cikal bakal ide pertama kependidikan kementerian itu kan dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ini sama halnya dengan kearifan lokal tersebut,
Sehingga anak-anak khususnya di DKI, karena kita bicara tentang lokal, ya menjadi tahu, menjadi menghargai, memahami, dan sekaligus bangga di dalam kegiatan pembelajaran. Saya kira itu Pak Saripudin, mohon izin terima kasih kesempatannya. Iya, Mohon maaf tadi agak kaku di awal pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak Ibu, jadi mohon maaf juga. Jadi memang karena ini kan kembali lagi bahwa ini jadwal yang memang harus kita lalui, ya kaku-kaku dikit mau bicara apa, karena di sini tidak ada benar salah ya Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama gitu ya, sama-sama dan mengisi jadwal. Kalau saya Dirjen GTK mungkin ya sudahlah kelas 10 diterbitkan aja sertifikat GP-nya gitu ya, karena kita sudah tahu kompetensi dan integritas dari anggota kita ini kan kelihatan, disiplin waktu kita juga sudah hadir tepat waktu. Jadi ya artinya kita sudah tahu bahwa niat kita bersama, untuk komitmen kita bersama untuk maju dan untuk belajar sudah ada ya Bapak Ibu. Kan dilihat dari awal, start awalnya sudah bagus, jadi ya saya yakin untuk kesananya insya Allah. Baik, mungkin di slide 3 ada yang sudah mengisi. Iya, kadang saya itu kalau bacanya tidak ada namanya itu nggak tahu Bapak Ibu ya siapa yang berikan. Ini Pak Dedi banyak. Pak Nur Hadi tadi sudah ya Bapak Ibu. Ini Pak Nur Hadi, pendidikan yang mempertimbangkan kodrat alam dan ya, mengapa pendidikan, ini pertanyaannya, mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Pak Nur Hadi, tadi Pak Nur Hadi belum ya Pak? Pak Nur Hadi sudah tadi. Oh sudah, iya Pak Dedi. Yang baru nulis malah di situ. Iya betul. Ini Pak Dodi apa beda dengan Pak Dedi ya Pak? Oh beda. Pak Dodi. Oh iya, Pak Dodi lebih mudah nih kayaknya. Oh iya Pak Dodi. Ini tulisannya adalah karena setiap anak memiliki kondisi alam dan zaman yang berbeda, kondisi alam atau sosial, terus pemikiran dan lingkungan, setiap siswa beda, zaman dulu dan sekarang tentunya beda juga. Jadi boleh ditambahin komentar Pak Dodi. Baik, terima kasih Pak Saripudin sudah memberikan kesempatan. Suara saya jelas Pak, mohon maaf. Oh, iya jelas. Alhamdulillah. Baik, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dodi Adiansah Pak dari SMP Negeri 171 Jakarta Ciracas. Baik, tadi saya menyampaikan pendapat bahwa pendidikan itu harus menyesuaikan kondisi alam dan kondisi zamannya ya, karena seperti yang kita tahu semua mungkin bahwa kita semua termasuk yang kita di sini tentunya kondisi alam kita beda-beda gitu ya. Maksudnya tadi ada yang Pak Saripudin katanya di Jakarta Utara dengan Jakarta Timur pastinya berbeda gitu ya. Kemudian antara siswa yang lain pun, misalkan antara rumah yang di kelurahan ini, di kelurahan itu pun mungkin sosialnya berbeda juga gitu ya. Tetangganya seperti apa juga pasti berbeda gitu ya. Dan mereka pasti di pemikiran mereka antara keluarga satu dengan keluarga lain, setiap anak itu pasti beda. Mungkin dari orang tuanya seperti apa mendidiknya juga akan berbeda, menghasilkan siswa yang berbeda juga gitu ya. Dan itu terkait kondisi alam masing-masing gitu ya, dan lingkungan di sekitar intinya berbeda semua. Dan untuk yang kedua tentang zaman, pastinya ya seperti yang kita tahu juga bahwa zaman sekarang adalah zamannya teknologi gitu ya. Jadi kita harus melek teknologi juga untuk mendidik anak-anak yang sekarang. Tidak bisa kita samakan dengan zaman-zaman anak-anak zaman terdahulu seperti itu Pak. Terima kasih Pak, mungkin itu saja yang bisa Baik, saya. terima kasih Pak Dodi. Alhamdulillah sudah bisa menuliskan ini. Jadi sudah setengah jam juga kita melakukan refleksi untuk masing-masing ini. Kalau yang sekarang mungkin Bapak Ibu kita beralih untuk
boleh raisain Bapak Ibu untuk ingin memberikan pendapat terkait dengan ini kita saling berdialog menghayati pemikiran dan mengkonfirmasi perspektif. Jadi Bapak Ibu mungkin ada yang mau berpendapat dengan pendapat teman-teman kita yang tadi, boleh kalau ingin, yang tadi belum berbicara, ya silakan. Oh Pak Dedi, silakan Pak Dedi. Baik, mumpung ingat ya Pak Sarip. Iya, silakan, siap. Saya ingin ke tema yang anak itu unik. Oh ya. Anak itu sesuai dengan kodratnya. Yang kedua, sesuai dengan zamannya. Ya. Betul, hanya menguatkan saja pendapat Pak Dodi bahwasanya kaitan dengan anak mempunyai kodratnya. Anak ini memang setiap individu berbeda dan unik. Ada pemantauan saya, ada anak yang senang berhitung, ada anak yang malah tidak suka berhitung, bahkan mungkin membencinya. Saya kira posisi guru di sini harus mampu meraba itu, sehingga potensi anaknya itu menjadi maksimal. Yang kalau memang dia suka berhitung, ya kita tuntun lebih dalam lagi. Kalau istilah Pak Oki tadi, kita tebalkan lagi itu uniknya positif si anak tersebut. Demikian pula sebaliknya, kita tidak bisa bersilang. Artinya gini, saya berangkat dari anak kodrat alam dan unik tadi. Kalau memang anak itu nggak suka ngitung, ya jangan dipaksa gitu. Mungkin diarahkan ke menggambar, atau dia mungkin senang sastra atau lagi sebagainya. Dan saya termasuk orang yang yakin, termasuk di sekolah juga, kalau anak punya bakat main bola misalnya, kita support itu Pak. Kita datangkan pelatihnya, kita datangkan orang-orang yang memang di bidangnya. Tujuannya kami ingin itu tadi, unik dan kodrat alamnya itulah yang harus kita poles, sehingga dia bertumbuh kembang maksimal untuk mencapai pendidikan yang optimal. Dan selanjutnya mereka yang akan berjalan di masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kodrat zamannya. Jadi saya juga sependapat sekali dengan Pak Dodi. Sekali lagi ini hanya mungkin menambahkan saja secara pemikiran dasar. Pak Dodi kan sudah lengkap sekali tadi, bahwa memang belajar itu harus dengan zamannya. Ada satu pepatah yang kami selalu ingat, saya ingat, kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, maka kita akan tergilas oleh zaman itu sendiri. Artinya sekarang ada teknologi AI misalnya. Saya contohkan seperti ini, maaf, saya memegang mouse yang saya bisa membantu saya untuk saya tekan lalu saya bicara, lalu di Word itu muncul. Bagi saya yang sudah mau menginjak 50 tahun, saya juga harus belajar gitu tentang perkembangan zamannya ini. Artinya ada satu teknologi yang membantu kita untuk bisa belajar lebih baik, dengan tidak harus mengetikkan, tapi dengan bersuara saya bisa dalam 1 menit ratusan kata itu muncul. Pun demikian untuk anak-anak, kita harus arahkan sesuai zamannya. Tidak bisa juga, ya termasuk kita juga ini belajar terus seperti ini, ya memang harus belajar supaya tidak jangan sampai anaknya lebih pintar dari kita gitu. Kita minimal ada mendampingi siswa supaya sekali lagi zaman berputar, maka anak pun harus kita dampingi, kita tuntun sesuai dengan zaman yang ada. Sehingga itu pun sama akan menjawab tantangan kehidupan yang nyata di kehidupan kita saat ini. Demikian Pak Saripudin. Oke, siap. Terima kasih Pak Dedi. Ya Pak Dodi silakan. Pak Dodi Ardiansa. Baik, terima kasih Pak Dedi. Terima kasih banyak telah menguatkan pendapat-pendapat yang tadi saya sampaikan gitu ya. Tapi saya di sini izin bertanya berarti Pak Sarip boleh ya? Boleh. Ya, jadi mungkin ini sebenarnya kebingungan saya gitu. Maksudnya saya sendiri kadang belum mampu banyak menggali potensi siswa Pak ya. Jadi potensi siswa itu kita bagaimana menggalinya gitu ya. Jadi sebegitu banyak siswa yang kita ajarin, apa emang kita harus mengelompokkan anak-anak itu supaya sesuai, misalkan tadi Pak Dede mencontohkan, apakah sebaiknya kita kalau ada anak tahu hitungan kita kelompokannya satu kelas satu hitungan gitu apa gimana gitu ya. Jadi ini yang suka bahasa Indonesia aja gitu apa gimana gitu ya. Itu secara simpelnya gitu, kalau saya sebaiknya digituin apa gimana gitu ya.
Seperti itu, Pak. Oke, baik. Oh, ada yang bertanya. Oke. Ada yang bisa memberikan komentar Mungkin dari saya yes. menjawab ya. Silakan Pak Dedi, silakan. Berbagi saja. Iya. Tidak juga harus seperti itu Pak Doni. Dalam pandangan kami di sekolah kan ada tim ya, ada kesiswaan, kurikulum, kemudian ada tim wali kelas dan ada juga BK. Tidak sesaklek itu, maksudnya yang hitung senang hitung dimasukkan semua menghitung, tetapi kan pembelajaran lainnya tetap harus kita pelajari seperti hanya kita kuliah, kita pelajari psikologi pendidikan sebenarnya, misalkan seperti itu kan memang harus ditentukan, walaupun saya jurusannya misalnya jurusan ekonomi kan seperti itu ya gambarannya. Nah, apa yang dilakukan di kami itu membangun komunikasi antara orang tua, BK, dan anaknya sendiri di ruang-ruang waktu yang dibuat oleh sekolah, kurikulum, itu ada komunikasi, ada jadwal kunjungan namanya. Jadwal kunjungan. Dari sini pun bisa kelihatan nanti ada lintas minatnya, pemilihan, peminatan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, dari sini akan terlihat petanya. Petanya ini kemana anak ini lebih cenderung potensi yang lebih mumpuninya. Nah, endingnya di kelas 12 nanti, karena sekarang kan nggak ada penjurusan ya Pak ya, nggak ada penjurusan. Endingnya di kelas 12 itu pasti ketemu lagi, maka akan diarahkan potensinya ini kalau digaris besarkan lebih mendasar ke jago ngitung atau ke sosialnya. Kalau ke sosialnya biasanya BK dan tim kami dan wali kelas dan orang tua juga dilibatkan, itu kita arahkan misalnya jadi sosiolog atau hukum atau psikologi gitu ya, atau yang lebih supaya spesifik lagi kalau bisa pajaknya, karena manajemen kan sudah terbiasa ya. Saya kira itu Pak Rudi gambarannya yang kami lakukan, dan ini lumayan signifikan ya Pak Nur Hadi, dari sekian persen yang karena kalau SMA itu kan serapannya ya, serapan ke perguruan tingginya kita sekitar 15% serapannya itu menjadi lebih baik. Jadi kalau 10 yang diterima tahun kemarin, ya kita bisa 14-15. Itu kalau diasumsikan dengan angka-angka yang mudah kita pahami. Itu Pak Dodi, hatur nuhun. Kalau ada yang salah mohon maaf. Sami-sami Pak Dedi. Oke Pak Dodi, terima kasih Pak Dodi untuk sementara itu dulu. Nanti sambil berjalan, nanti di tengah jalan akan semakin terang benderang, akan Bapak tangkap nanti apa yang menjadi kebingungan yang tadi sedikit Bapak sampaikan ya. Nanti kita akan nemukan nanti ya Bapak Doni nanti hal yang lebih luas lagi nanti. Ada saya Inke Bu Marlina, silakan Bu Marlina. Siap Bapak, punten tadi terlewat, saya belum perkenalkan diri. Saya Ibu Marlina, saya dari SMK Negeri 68 Jakarta. Terkait dari diskusi kita tentang siswa itu bersifat unik ya Pak ya, tadi Pak Dodi dan Pak Dedi sudah luar biasa sekali untuk memaparkannya. Saya hanya sharing saja yang terjadi di sekolah saya. Seperti tadi, misalnya kalau memang anak ini, Pak Dedi bilang anak ini tidak suka berhitung, ya jangan dipaksakan berhitung misalnya, seperti itu ya. Karena kan setiap siswa itu secara itu bersifat unik. Gitu. Bapak Ibu izin, yang dilakukan di sekolah saya adalah pada awal tahun pembelajaran itu, mereka kelas 10, saya meminta guru BK saya untuk memetakan anak dari segi gaya belajarnya misalnya. Gitu. Oh anak ini gaya belajar kinestetik, audio, atau satu lagi ada 3 ya Pak ya. Nah, jadi BK itu sudah memetakan seperti itu. Gitu. Nah BK setelah itu BK memberikan informasi tersebut ke guru-guru. Nah, tinggal guru-guru dengan modal seperti itu. Jadi guru-guru ngerti nih. Oh, anak ini misalnya seperti tadi misalnya berhitung nih misalnya. Nah, gaya berhitung anak yang memang gaya belajar kinestetik dia akan berbeda sekali dengan gaya belajarnya misalnya audio dari anak tersebut. Pak. Jadi ada pembedaan di situ. Itu kalau saya sudah memetakannya dari awal. Nah, untuk memfasilitasi bahwa setiap anak itu bersifat unik. Gitu. Lalu juga karena saya SMK Pak, kalau tadi goalsnya Pak Dedi itu SMA adalah keterserapan di
universitas ya Pak, di perguruan tinggi ya. Kalau di SMK itu adalah goals-nya itu adalah keterserapan di dunia industri gitu. Jadi semakin banyak lulusan SMK itu diterima di industri bekerja Pak, atau malah sistem ijon sebelum lulus tuh dia itu sudah dipesan duluan oleh industri, itu maka semakin baik Pak gitu. Karena kami kan SMK ya. Nah, untuk memfasilitasi itu, sekolah kami itu juga sudah menyaring dari kelas 10 itu untuk 2 kelas yang berbeda. Satu kelas industri, satu lagi yang memang yang bersifat kelas umum. Kelas industri ini adalah kami kumpulkan anak-anak yang memang sangat berniat sekali untuk setelah lulus bekerja. Tapi kalau misalnya kelas yang umum itu mereka dibebaskan bisa kuliah dan segala macam. Nah, perbedaan perlakuan itu juga di kelas itu juga kami bedakan gitu. Jadi setiap guru pun sudah bisa nih melihat nih, oh ini kelas industri nih, berarti materinya nih untuk yang kognitifnya gitu ya, dia tidak terlalu berat gitu. Tapi nanti di afektif atau motoriknya lebih diperdalam gitu. Itu saja mungkin Pak yang bisa saya tambahkan. Mohon maaf sebelumnya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Marlina dan Pak Dedi juga. Tadi Bu Marlina SMK, Pak Dedi SMA ya Pak Dedi. Jadi dari perspektif SMA dan SMK ya Bapak Ibu. Terus berikutnya ada Bu Emi, dipersilakan untuk memberikan komentar. Ya, baik Bapak, terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin kalau tadi Bapak-Bapak, Pak Dodi, Pak Dedi, Bu Marlina, itu kan dari perspektif yang kelas high nih, SMA, SMK, kalau saya dari perspektif SD. Nah, kalau dari SD sendiri Pak, untuk kami biasanya di awal masuk kelas itu kita ada yang namanya kita mendata anak, karena kan kalau kita nggak ada BK, kemudian kita juga keterbatasan ya, kalau di SMK kan ada peminatan khusus lah seperti itu. Nah, kalau di SD itu lebih ke wali kelasnya yang mencari tahu, karena kan kita sehari-hari sama anak-anak, jadi secara garis besar sebenarnya bisa digali oleh wali kelas itu sendiri gitu. Dari misalnya kalau di kami ada yang peminatan di menggambar, gambar cerita, kan itu ada FLS 2N juga. Itu bisa dilihat tuh dari perkembangan di kelasnya seperti apa. Seperti itu. Jadi kalau di SD sendiri lebih ke wali kelasnya yang mencari tahu lebih detail gitu. Kemudian kalau seperti nyanyi, kan kalau wali kelas di SD kan semua pelajaran diambil ya Pak. Semua pelajaran diambil kalau di SD. Jadi kalau di SD itu ya begitu. Jadi wali kelasnya yang harus aktif mencari tahu bakat yang dimiliki, potensi yang dimiliki oleh siswanya sendiri begitu. Kemudian kalau saya pribadi biasanya di awal itu ada yang namanya asesmen diagnostik non kognitif. Jadi untuk mencari tahu bakat anak ini di mana, potensi anak ini di mana, minatnya anak ini di mana, seperti itu. Mungkin itu saja Pak dari saya. Terima kasih Ibu Emi. Ini Pak Nur Hadi sudah duluan tadi mengangkat tangan. Silakan Pak Nur Hadi. Ya, terima kasih Pak Sarifudin. Ya. Mohon izin, saya setuju dengan Bu Emi barusan. Jadi kalau misalnya kita ingin memetakan apa sih potensi dari anak-anak kita yang ingin kita ketahui, yaitu salah satunya tadi menggunakan asesmen mungkin bisa di awal pembelajaran gitu, di awal tahun, sehingga dari apa yang disampaikan anak-anak ini kita bisa memetakan menjadi kelompok-kelompok belajar. Misalnya si A ini yang sukanya menggambar, misalnya contoh di kelas SD yang tadi seperti Bu Emi sampaikan, misalnya suka menggambar, suka mendengar, suka membaca. Nah, itu bisa kita petakan menjadi kelompok-kelompok belajar, sehingga
kita bisa mengimplementasikan di dalam model-model pembelajaran yang mau kita gunakan di saat pembelajaran berlangsung seperti itu, entah melalui berbasisnya project atau misalnya kelompok belajar atau diskusi dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak, sekedar menambahkan sedikit saja. Oke, baik. Terima kasih Pak Nur Hadi ya. Ini sudah banyak juga yang angkatan kita kasih kesempatan. Bu Reza Rizkia Fakdarani. Mohon maaf Bu Reza, saya salah mengira kirain tadi bapak-bapak, ya mohon maaf ya. Ya silakan Bu Reza. Iya, baik Bapak, tidak apa. Terima kasih atas kesempatannya. Saya juga sama dengan Bu Emi. Saya berada di lingkup SD, Pak. Kemudian saya juga kebetulan ditempatkan di kelas 1 gitu. Jadi benar-benar itu siswa dari awal kita benar-benar tidak mengetahui kan dari mana dia asalnya, kemudian dari mana dia apakah dia bisa, apakah dia mampu, kita nggak tahu gitu. Kita tidak mengetahui awalnya seperti apa mereka gitu. Jadi benar sekali, yang pertama dilakukan itu adalah dengan melakukan asesmen diagnostik. Bisa asesmen diagnostik awal kognitif maupun non-kognitif. Cuma mungkin kalau di kelas 1 itu kita juga ada di awal pembelajaran itu namanya MPLS. Jadi MPLS di tahun ini pun ditambah selama 10 hari supaya kita benar-benar mengetahui selama 10 hari ini benar nggak ya siswa ini nih seperti apa gitu. Karena dengan 10 hari ini itu memungkinkan atau sepertinya sangat cukup gitu untuk kita mengetahui siswa kita nih seperti apa, bagaimana latar belakangnya, kemudian saat kita memberikan mereka lembar asesmennya gitu kan, nanti dia juga kelihatan apabila dia masih kognitifnya masih ada yang kurang, dari yang kurang membaca itu akan terlihat. Biasanya anak itu paling Bu Guru aku tidak bisa menjawab gitu, bagaimana caranya ya, berarti kita dengan cara wawancara langsung kepada anaknya tersebut. Jadi dari situ kita bisa mengetahui dan kemudian nanti kita mengelompokkan masing-masing siswanya itu dari asesmen yang sudah kita buat tadi dan MPLS awal tahun yang sudah kita buat di kelas 1. Seperti itu sih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Reza. Masih ada satu yang resen itu Ibu Elizabeth. Silakan Ibu. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Dari diskusi ini saya jadi semakin ada insight baru Pak tentang kodrat zaman. Kalau tadi kan Pak Dodi di SMP sama kayak saya juga, tadi ada yang di SMA, ada yang di SMK, ada juga di SD. Ternyata setiap jenjang itu memang punya kebutuhannya masing-masing. Kalau di SMA, SMK mungkin sudah lebih fokus ya Pak Bu, apakah mereka harus ke universitas atau mungkin ke industri. Tapi kalau untuk di SMP, mungkin mereka masih bisa kita berikan kesempatan untuk mengeksplor dirinya dengan seluas-luasnya gitu. Betul tadi memang kita bisa menggunakan banyak instrumen untuk bisa mengetahui minat bakat anak, lalu juga gaya belajar dan sebagainya. Tapi kalau yang bisa saya sharingkan adalah Bapak Ibu, kalau di SMP itu mereka masih tahap mengeksplorasi diri dengan seluas-luasnya. Kami baiknya kita ajarkan dia untuk mengetahui memang kekuatannya, tapi membuka diri juga untuk melihat ada apa lagi potensi dalam dirinya. Bisa jadi karena kayak gaya belajar itu kan anak gak cuma satu, tapi bisa tiga-tiganya ada dalam dirinya. Tapi mungkin sekarang saat ini hanya satu yang paling kuat. Sama juga kecerdasan dan demikian hal lainnya. Jadi memang ternyata kodrat zaman kalau yang saya tangkap dari yang hasil diskusi kita tidak hanya berkaitan dengan tahun 2024 dengan 2025, tapi juga dengan jenjangnya anak. Saat ini anak ada di saat apa, yaitu di saat SMP. Di saat SMP dia harusnya perlu untuk mengeksplor dirinya dengan seluas-luasnya sehingga menemukan potensi-potensi tersembunyi di dalam dirinya. Nanti mungkin ketika dia masuk SMA atau SMK, kita bisa sudah lebih fokus lagi dengan apa yang perlu dikuatkan. Mungkin itu Pak yang saya dapat dari diskusi. Baik, terima kasih Bu Elizabeth. Jadi sudah sangat jelas Bapak Ibu ya. Kita ada di ini jam 14.12 ya Bapak Ibu. Ada lagi yang mau berkomentar? Sebelum kita refleksi tentang pertemuan kita ini,
Refleksinya kita pakai apa ini? Terus saya lihat pakai Padlet. Kalau orang bahasa Inggris puzzle, saya bahasanya Padlet. Uh, kita refleksi dan umpan balik dari pertemuan kita hari ini ya Bapak Ibu. Saya kirim linknya ya Bapak Ibu di chat. Nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan refleksi dan umpan balik atau komentar tentang pertemuan kita hari ini ya Bapak Ibu. Kita bermain di aplikasi. Iya, itu link untuk refleksi dan umpan balik pembelajaran kita hari ini, Bapak Ibu. Langsung saja. Tinggal di klik tanda plus-nya Bapak Ibu ya. Terus refleksinya apa yang Anda pelajari hari ini dan apa yang sudah baik pada sesi ini. Tinggal klik plus-nya.
Iya, sudah muncul. Iya, Elizabeth, Pak Dodi. Iya, refleksi. Ya, melalui diskusi hari ini, Bu Elizabeth, melalui diskusi hari ini, saya semakin ya melalui diskusi hari ini, saya semakin memahami makna dan dari menuntun siswa dalam kaitannya dengan pendidikan dan sosial budaya, dan sangat penting untuk dapat mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Yang kedua, hal yang sudah baik pada sisi ini adalah keaktifan diskusi, ya, keaktifan diskusi yang menghadirkan gagasan-gagasan yang dapat memperkuat pemahaman tentang materi hari ini. Selain itu, kesempatan yang diberikan sehingga peserta mendapatkan kesempatan. Iya, kesempatan semua sudah bicara tadi ya Bapak Ibu ya. Pak Dedi, Pak Dodi, Bu Eli, Bu Marlina. Iya, Bapak Ibu. Terus ini Pak siapa nih? Iya. Siap. Yang lain masih ditunggu. Pak Dodi, yang saya pelajari hari ini adalah guru itu harus menuntun peserta didik agar menemukan potensi terbaik dirinya dalam menemukan peserta didik kita. Dan juga harus memperhatikan kodrat alam dan zaman. Terus yang kedua, yang sudah baik pada sisi ini adalah setiap peserta. Iya, mantap. Terus Pak Dedi, alhamdulillah hari ini sudah banyak pelajari ya, alhamdulillah. Terus yang kedua yang sudah baik adalah saya melihat bahwa semua peserta di kegiatan ini sudah banyak yang memahami. Iya, sudah memahami semua ya Pak. Berarti sama dengan saya tadi Pak Dedi ya, orang sudah memahami semua, nggak disuruh belajar, sudah belajar. Iya, refleksi hal ini yang pelajari ini adalah bagaimana menuntun siswa. Iya, hal yang sudah baik adalah saling berbagi dan bercerita. Iya, jadi kita nanti ke depan bercerita, berbagi cerita. Ya, ini Pak Haryanto. Pada pembelajaran hari ini, saya mempelajari bahwa hakikatnya anak berkembang sesuai dengan kodrat. Iya, hakikatnya ya. Terus yang sudah baik pada sesi ini adalah guru harus terus belajar dan mengembangkan diri dengan terus sabar. Iya Pak, harus sabar memang. Apalagi kita hidup di Jakarta Pak. Harus sabar, super sabar. Pak Nur Hadi, alhamdulillah. Terus terima kasih untuk semua. Pak Bu Reza, mau ngomong Pak Reza lagi. Bu Reza, mohon maaf kalau ini memorinya sudah save gitu ya. Jadi Reza Rizki, nah ya ini. Tapi sempat nanya di belakangnya sebelum itu Bu, ini lah perempuan ibu-ibu.
Benar. Ya. Saya sudah mempelajari dan ya. Oke. Bapak Ibu. Oke. Sudah. Terus ini pada pertemuan belajar ini saya bertambah pengetahuan dan lebih memahami makna dari menuntun. Hal ini sudah baik. Pada sesi ini adalah Bapak Ibu guru saling berkolaborasi. Iya, bertukar pikiran pada kali ini. Jadi kali ini dan seterusnya Bapak Ibu ya kita akan berkolaborasi. Kolaborasi menyampaikan apapun yang kita bicarakan, apapun kita sampaikan, apapun yang kita berikan komentar dan pendapat, tidak ada yang benar dan salah ya Bapak Ibu. Kita berkolaborasi ini, rekaman ini akan dikirim, dilaporkan bahwa kita kelas 10 sudah bersama-sama melakukan diskusi besok rukol Bapak Ibu ya. Ini Bu Ika. Ya, saya ingatkan untuk besok Bapak Ibu bahwa besok kita itu akan melakukan diskusi. Nanti akan saya bagi 2 kelompok. Nanti ada dalam satu diskusi itu 2 kelompok sesuai PP-nya saja, PP-nya Pak Badar dengan PP-nya Pak Agus. Ya, Bapak Ibu. Nanti diskusi terus hari Kamisnya kita presentasi. Ya, Bapak Ibu, presentasi kita. Jadi mempresentasikan hasil diskusi besoknya. Bapak Ibu ya. Nah, ini yang akan kita lakukan besok itu Bapak Ibu. Ada yang ingin ditambahkan lagi di sesi ini? Ini ada jam 14.26. Masih ada 4 menit. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau mulai dari diri udah saya lihat semua ya Bapak Ibu. Di LMS sudah saya kasih komentar semuanya 10 orang dan sudah saya berikan katanya dari BBGP Jogja katanya nggak usah diberikan nilai gitu. Tapi ada menu untuk berikan nilai ya. Nilainya besar-besar 90 ke atas diberikan oleh saya. Tapi ada juga yang di bawah kalau kalau sedikit komentarnya gitu ya. Sedikit isiannya gitu ya. Ya nggak apa-apa, tapi tetap memenuhi kelulusan itu kan terbaca nanti pada saat saya kan berkewajiban memberikan nilai kepada Bapak Ibu ya. Karena ada kasus di angkatan 8 fasilitatornya terlewatkan memberikan nilai kepada CGP. Bahkan CGP itu adalah koordinatornya CGP angkatan itu. Pada ketika rapat penentuan kelulusan seluruh Indonesia terdeteksi dan terkaget ketahuan ada fasilitator yang belum memberikan nilai kepada CGP tersebut. Nah, akhirnya oleh BBGP Rapat Indonesia itu menelpon fasilitatornya. Telepon, kenapa CGP-nya Bapak yang ini tidak diberikan nilai? Nah, akhirnya oleh fasilitatornya itu menyampaikan kepada BBGP, ya udah dikasih saja katanya. Ya dikasih berapa gitu, disebutin lah dikasih. Tapi GTK, guru Kemendikbudristek di GTK tidak menerima hal itu karena nilai yang diberikan itu adalah nilai ngaji. Ngaji itu bahasanya ngarang biji gitu. Jadi tentunya GTK dan BBGP kecewa. Jadi ada
Makanya kalaupun Bapak Ibu bisa mengingatkan ke saya, Pak, saya kok belum nilai gitu ya. Boleh gitu ya. Kalau jadi jangan sampai terdapat kasus seperti itu, Bapak Ibu. Jadi itu kewajiban saya, makanya saya harus melihat terus, dan kalau ada saya ingatkan kepada Bapak Ibu, karena nanti di download PMM kita, LMS kita nanti kalau by system itu memang hanya checklist aja di sana. Kalau tidak hadir ya nanti dikonfirmasi kenapa tidak hadir, dan boleh tidak hadir kan 4 kali, baik dari online maupun lokakarya. Nanti tanggal 23 hari Sabtu kita Bapak Ibu bertemu secara luring ya Bapak Ibu ya. Itu Bapak Ibu. Ada yang perlu disampaikan untuk hal yang lain atau LMS atau apa, mungkin ada kesulitan? Ya, Pak Dodi ya, silakan Pak Dodi ya. Mohon izin Pak Sarifuddin. Ya. Izin bertanya terkait LMS Pak. Ya. Jadi kalau saya cek LMS saya itu tadi ada beberapa yang sudah terchecklist gitu ya. Nah, tapi di sini ada bagian 11D atau 11C, padahal udah saya lakukan di sana tidak ada tanda checklistnya Pak ya, atau emang seperti itu atau bagaimana Pak? Oh iya, memang seperti itu. Kalau alur yang mana? Alur eksplorasi konsep. Setelah saya cek yang pokoknya yang 11D atau 11C gitu ya, kalau nggak salah. Oh iya. Itu alur eksplorasi konsep. Kalau mulai dari diri kan sudah diisi semua. Terus eksplorasi konsep itu ada beberapa navigasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau halaman lah, halaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10. Kalau nggak salah sampai 12 mungkin ya. 12. Jadi ya itu Bapak Ibu harus mengklik navigasi atau halaman itu, melihat kalau tidak ada sesuatu yang harus diisi ya tidak usah. Kalau ada yang harus diisi, dan ada 2 kalau nggak salah itu isian yang di situ sudah ada semua, udah isi. Kalau upload aksi nyata yang 2 menit sudah ada yang ngirim, tapi saya belum bisa pastikan semua. Tapi bukan hari ini due date-nya atau waktu terakhirnya, bukan hari ini, bisa besok, bisa. Jadi belum ada informasi harus hari ini atau besok. Jadi yang jelas masih agak lama lah. Tetapi kalau lebih bagus, lebih awal, lebih jadi kita enak. Kayaknya ada beberapa teman eksplorasi konsepnya sebelum dibuka, sebelum ada pembukaan oleh Dirjen GTK sudah mengerjakan itu. Tidak salah Bapak Ibu, tidak salah, nggak apa-apa gitu ya, tidak salah. Jadi udah ada. Oh, saya kaget melihat, wah udah dikerjakan ini. Ya udah, kita patut saya sebagai wah senang dan melihat semangat berarti gitu kan. Sempat saya tanya di grup fasilitator, bagaimana ini CGP saya sudah mengerjakan belum? Oh nggak apa-apa, kita maturun aja, nggak apa-apa. Kasih support dan semangat aja bahwa itu bagus. Jadi gitu sih. Pak Dedi ada yang perlu disampaikan? Baik Pak, izin dulu, suara saya terdengar Pak? Suara terdengar nyaring, kayak orang ceramah gitu loh Pak. Waduh. Saya menguatkan apa yang Pak Dodi sampaikan. Saya kebetulan di layar tampilan berikutnya ini tertuang, terlihat yang ditanyakan oleh Pak Dodi. Saya ingin memperjelas saja, sekaligus mungkin sebagai laporan barangkali ini seharusnya tercentrang di bagian kanan, terchecklist, tetapi tidak. Saya bacakan di sini Bapak izin ya. Tes awal paket modul tercentrang, kemudian di bawahnya itu ada bagian pengantar terdiri dari 1.1.B, itu yang tadi Pak Dodi utarakan.
pasti Pak Dodi nggak apa satu-satu ya, banyak banget tuh Pak. Ini saya bisa bicara karena melihat layar ya. Di bagian 1.1b pendahuluan modul 1 itu di bagian kanannya nggak ada centrangnya. Kemudian 1.1c bahan pengajaran modul juga tidak ada centrangnya. Kalau saya ngelihat sih ini hanya satu pengantar saja ya. Yang perlu saya tegaskan di sini, izin Bapak, kalau memang betul di situ ada yang harus kami kerjakan dan lalu kami kerjakan sudah, indikasinya kan harusnya di sebelah kanannya tercentrang ya Bapak ya. Sebagai contoh, forum komunikasi saya sudah isi dan saya tahu betul, saya juga ada dialog dengan beberapa teman di situ, termasuk Pak Dodi. Ini ada centrang Pak, hijau apa hitam ya. Kemudian di bagian bawahnya, mulai dari diri modul 1.1, aktivitas pembelajaran 1.1.e itu sudah mengerjakan dan tercentrang. Nah, yang menjadi pertanyaan saya sama dengan Pak Dodi, di bagian 1.1.f eksplorasi konsep modul 1.1 itu kami sudah, saya sendiri sudah berulang-ulang, bahkan tadi sebelum masuk Zoom ini ada kebetulan di 106 ini di tempat kami ada 2 CGP Angkatan 9 yaitu Pak Hari dan Ibu Astri. Mereka berpendapat mestinya kalau saya sudah melakukan tahapan itu yang 1, lalu 2, dan di nomor 2 itu ada tanya jawab ya. Dan saya melihat Bapak Pasil sudah juga berkomentar di kolom saya. Dan di halaman 10 kalau nggak salah di situ ada pilihan audio atau video. Saya lihat sih Pak Dodi bikin video, saya kebetulan bikin audio. Itu pun sudah tertunaikan. Dan sampai tadi pagi pun saya coba ulang lagi dari 1, 2 sampai 11, diklik satu-satu. Dan ternyata sampai saat ini di bagian kanannya belum tercentrang. Izin saya screenshot nanti saya coba bisa nggak screenshot? Kayaknya nggak. Oh iya. Oke. Mungkin saya kirim dengan keterbatasan IT saya. Iya. Saya kirim ke WA ya Bapak ya, yang ada Bapaknya. Iya. Saya kira itu Bapak yang ingin saya sampaikan. Pertanyaannya sebenarnya sama dengan Pak Dodi. Saya ingin memastikan karena ada kekhawatiran di kami yang di chat grup itu Pak ya. Ya. Apakah apalagi modul pertama, saya coba tanya ke teman-teman yang sudah, memang banyak yang agak galau gitu ya. Sudah masuk apa belum gitu. Ya. Kedua karena sudah dilewati ya kita akan lebih percaya diri. Saya kira itu poin pentingnya. Atur nuhun, terima kasih. Oke, terima kasih baik Pak Dedin. Jadi begini Bapak Ibu, ini kan kita ini beda dengan angkatan-angkatan sebelumnya, itu yang harus kita pahami ya. Sebelum angkatan-angkatan sebelum kita itu adalah mengerjakan LMS lewat SIM PKB. Kalau kita lewat PMM LMS-nya. Nah, tidak sama lah, tentunya ada banyak kan sama tapi ada yang tidak sama gitu ya Bapak Ibu. Jadi misalkan tadi kok saya sudah ngerjakan belum ada informasi ini, apalagi tes saya sudah lihat sudah semua ada, sudah melakukan hal itu, nilainya juga bagus-bagus. Maunya saya sih nggak bagus-bagus dulu karena pertama gitu ya, biar ada hasil kita misalnya dapatnya 20 dulu, besok 30, tapi dapatnya 65, bagus-bagus di atas KKM juga gitu ya, tapi ya nggak apa-apa lah, siapa tahu besok bisa 90 atau 95 gitu ya, nggak masalah. Udah saya lihat. Terus kami sebagai Fasil selalu mengontrol apa yang menjadi yang harus dikerjakan oleh CGP. Nah, adapun itu menonton, terus adapun membaca dan forum diskusi itu ya bukan juga tidak boleh meramaikan itu sangat bagus, akan dilihat kelas kita bagus. Kalau ada forum-forum diskusi diisi nggak apa, menanyakan hal itu. Pertanyaan di sini juga mungkin Pak Dedi nanti dimasukkan juga di dalam forum diskusi, hal yang ditanyakan ini supaya rame itu nanti bisa kita jawab di sana. Itu boleh. Dan
termasuk aksi nyata yang 2 menit itu boleh audio, boleh video, ya itu boleh dipersilakan Bapak Ibu. Sejauh ini saya yakin teman-teman sudah, jadi jangan ragu, mungkin belum tercentang gitu karena itu tadi beda. Kita lewat PMM dan tim pengembang juga lagi tahapan untuk menyempurnakan juga itu, karena memang ini ya kemarin kita waktu pembukaan memang kita ini DKI Jakarta adalah sebagai pilot project untuk pelaksanaan PGP-nya terintegrasi dengan PMM. Jadi kita sebagai pilot project-nya di Pulau Jawa hanya kita, artinya BPGP Jogja. Jadi adapun hal yang itu ya boleh juga jadikan pertanyaan, nggak salah juga sih Pak. Jadi teman-teman kita ada diskusi ini gitu, boleh dipertanyakan ke kita. Nanti saya sampaikan ke grup Fasil. Grup Fasil akan menyampaikan ke tim LMS Fasil. Fasil akan menyampaikan ke penjabnya. Penjab akan menyampaikan ke BU, akan nanti nyampe terus. Kalau misalnya hal itu nanti kita kalau tidak bisa mereka jawab, tapi kalau udah bisa nanti kita sampaikan. Terima kasih gitu Pak Dedi. Terima kasih. Ya Pak Nur Hadi. Oke, boleh. Izin sedikit saja Pak. Saya foto. Oh iya Pak. Foto, Pak, start dulu Pak Dedi ya, silakan. Ya. Ya, sebagai penguatan sudah saya foto lalu dikirim ke grup, sudah saya kasih merah. Di situ detailnya sudah ada. Poinnya begini Bapak, sebenarnya sederhana bagi kami yang baru. Ketika memang kita digitalisasi seperti ini, maka ada satu kata kunci yang saya pahami, jika memang sudah selesai mestinya contrang. Nah, itu aja. Kalau belum contrang pasti Pak Dudi juga sama saya jadi, udah apa belum ya gitu. Pasti Bu Eme juga sama ya. Akan berbeda ketika ini mungkin satu usulan juga mungkin ke sana karena masih pembaruan katanya ya. Ya, betul. Salam wabarakatuh. Ya, Pak Nur Hadi, silakan Pak Nur Hadi. Iya, terima kasih Pak, karena waktunya juga udah lewat. Iya ini. Izin menambahkan sedikit saja Pak, mungkin yang tadi teman-teman sampaikan itu di eksplorasi konsep itu kan dari part 1 sampai 11 ya Pak, dan itu mungkin kan kenapa belum tercentang karena timelinenya juga belum selesai gitu mungkin Pak. Kalau kita lihat dari timelinenya itu belum selesai karena kita juga masih ada beberapa tugas di dalam situ yang masih butuh waktu seperti besok dan next itu kan belum terselesaikan. Artinya ada beberapa tugas yang memang belum sampai ke timelinenya. Mungkin itu saja Pak. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Bu Marlina silakan terakhir. Ya, siap Pak. Izin Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menanyakan tentang akun saya yang ada 2 nama itu Pak. Oh. Iya. Khawatir. Tadi juga Pak Sarif juga sudah ini saya bahwa yang kenapa saya tidak mengunggah fakta gitu, integritas gitu. Karena ada 2 nama yang benar itu yang mana ya Pak ya? Maksudnya apakah nanti ada dua-duanya itu, apakah yang satu itu nanti ada bermasalah kepada saya? Bagaimana? Mohon maaf Pak, izin. Oh iya, oke. Ya, makasih. Udah saya laporkan ke admin LMS. Ini saya sampaikan screenshot dari Ibu udah saya kirim juga. Dijawabnya ya udah pakai satu aja, gitu kan? Satu aja yang itu yang apa namanya yang biasa Ibu pakai itu yang kalau di tempat saya namanya Bu Marlina yang huruf kecil. Ada lagi satu Marlina. Jadi terdata di sana itu 11 CGP itu. Terus selalu yang satu yang tidak mengerjakan gitu. Padahal sudah mengerjakan gitu kan. Nah, saya juga sebagai Fasil nanti takut menjadi dilihat oleh tim BPGP ini Fasilnya Pak Sarifudin kelasnya kok ada satu ini yang tidak ini kok gitu kan, saya juga khawatir juga. Tapi oleh admin LMS sudah diberikan solusi, udah pakai yang biasa dan yang bisa akses aja. Karena yang pertama nggak bisa akses kan Ibu gitu.
Ya Pak, siap Pak. Makasih. Ya, oke. Jadi ini foto dulu ya Bapak Ibu, foto dulu, kita mau difoto dulu, mau dilaporkan. Oke. Bapak maaf Pak, izin bertanya Pak. Oh ada, oke siap. Ibu Ika. Iya, Ya. maaf Bapak izin bertanya di luar konteks ini. Iya, Saya coba bertanya, tadi kan Bapak bilang kita itu minimal pertemuan tidak hadir, pertemuan minimal 4 kali, itu berarti melalui virtual dan lokal karya Pak. Kebetulan kan saya sedang hamil. Maksimal 4 kali, maksimal 4 iya. kali, maaf. Ya. Oh, maksimal 4 kali. Maksimal. Kebetulan saya kan sedang hamil nih Pak. Jadi Ya. khawatirnya nanti di bulan September atau Agustus itu HPL saya begitu. Jadi dari kemarin juga agak kepikiran gitu, apakah bisa dijalanin atau enggak nanti ke depannya gitu. Karena kan kalau cuti juga mungkin apakah bisa mengikuti virtual ini nanti ketika pas kelahiran boleh tutup kamera atau bagaimana seperti itu Pak. Ya, mohon arahannya ya Pak. Terima kasih sebelumnya Pak. Oke, sip. Jadi teman-teman sudah juga mendengar bersama gitu ya. Jadi Ibu Ika juga berani menyampaikan, memang udah WA saya, udah bismillah maju terus lancar. Nanti bisa tutup kamera ya bisa Bu, nanti yang penting Ibu masuk gitu ya Bu. Kecuali kalau ada teman kita di sini, kan tadi kita membangun kebersamaan, kekeluargaan. Kalau ada teman kita di sini melapor ke BBGP, ini diam-diam gitu ya, chatting, ini kelasnya Pak Syarifuddin, ini membiarkan ada yang ini, jadi itu kan menjadi sebuah permasalahan akan besar, bukan saja termasuk BBGP juga. Jadi permasalahan Ibu juga ada di kelas lain juga ada, tapi ayo maju dan kita bismillah. Artinya nanti kalau Ibu baru melahirkan dengan off kamera ya tidak masalah. Nanti ketika diskusi bersama teman siapa anggota kelompoknya ya mohon dimaklumi dan difahami bahwa ada anggota kelas kita yang jadi kita kan berangkat dari awal adalah kekeluargaan, kebersamaan, tentunya ya ini karena kita bekerja bersama-sama untuk memenuhi LMS kita, gitu Bapak Ibu. Jadi tidak ada benar dan salah dan tidak ada di luar itu. Jadi kita sama-sama kita penuhi LMS dan saya sebagai fasilitator akan mengontrol dan membantu menjembatani semua sehingga sampai kepada titik akhir gitu Bu. Jadi nanti fleksibel aja Bu. Artinya nanti kalau Ibu cuti kan bisa di rumah, ini kan kita online. Nanti ketika pendampingan PP-nya siapa? Pak Badar Pak. Iya Pak Badar. Apalagi Pak Badar kemarin tidur bersama sama kita. Saya udah bilang sama Pak Badar, Pak Badar jangan persulit CGP kita, kasih aja yang mudah-mudah. Jangan itu senyum-senyum aja Pak Badar kan. Jadi kebetulan satu kamar itu berdua udah di hotel kemarin di waktu pembekalan dan ketua fasilitator juga saya jemput di bandara juga. Jadi ya mudah-mudahan kelas kita kelas yang ya tidak ada masalah lah, mudah-mudahan semua dikasih kesehatan, saya juga dikasih kesehatan, mungkin teman-teman yang lain bukan Ibu aja yang hamil, termasuk saya dan lain bisa lancar gitu, itu aja. Jadi bismillah aja gitu, karena kita tidak bisa Ibu Ika ini ada, bisa saja saya juga akan, tapi kita tetap berdoa bismillah, mudah-mudahan bisa mengantarkan Ibu semuanya untuk sampai lulus dengan nilai terbaik. Gitu mungkin dari Pak Badar bisa menyampaikan PP kita sama Pak Agus juga udah ada. Baik. Ya, silakan. Terima kasih Pak Haji, mungkin teman-teman semua ini alhamdulillah terima kasih pada hari ini teman-teman sudah berdiskusi tentunya dengan saling menguatkan. Di kesempatan ini mungkin saya juga selaku PP memperkenalkan diri. Kebetulan saya bertugas di SMP Negeri 258 Jakarta. Nggak jauh mungkin dari Bapak Ibu yang kebetulan menjadi CGP saya nanti. Kita semua satu wilayah kebetulan dan mudah-mudahan ini bisa saling membantu. Seperti tadi Pak Haji sampaikan, kita itu satu keluarga berangkat bareng nanti akan sampai bareng juga gitu ya. Nanti kalau ada hal-hal yang mungkin perlu
bantuan mungkin sama teman-teman, silahkan nanti bisa saling membantu supaya nanti sama-sama bisa sampai ke tujuan dengan baik. Nah itu saja Pak Haji, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, silakan Pak Agus, Pak Haji Agus. Ini senior kita. Masih di mute? Ya, mau kangen mau dengar suaranya. Kemarin kan di restorasi kita ketemu terus. Kalau ini kan di ruang virtual beda lagi. Ya, ini PP-nya Pak Agus. Ini alhamdulillah PP-PP-nya kita ini PP-PP yang menurut saya secara umur orang-orang yang bijaksana lah. Bukan PP-PP yang muda, yang jelimet enggak. Ini orang paling udahlah enak. Yang penting kalau datang ke sekolah nanti ya dikasih kopi atau teh aja gitu. Oh iya, Pak Agus. Ada kendala? Oke, baik. Ini Pak Agus rupanya ada kendala. Besok kita ketemu lagi Pak Agus karena udah sore nih, kasihan ini teman-teman yang mau nyiapkan takjil. Ya, oke, siap. Kita foto dulu, saya belum foto dulu ya. Bu Ika, ya terima kasih. Oke, baik. Sama-sama saya mau foto dulu nih. Mau foto dulu Bu. 1, 2, 3. Tar dulu. Ini screenshotnya saya kirim. Oke, satu kali lagi gaya bebas. Ya, boleh. Oke, 1, 2, 3. Aduh. Oke, sudah. Pak Nur nomor 2 ya. Iya, oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya mengakhiri ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf, selamat sore. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pak Sabiqudin, mohon izin untuk besok. Oke. Oh iya, masih ada. Tar dulu. Untuk besok kita jam yang sama, gimana? Mau maju? Kalau ada mau maju boleh 12.30 atau saya boleh? Boleh Pak, 12.30 Pak. Maju boleh Pak. Biar nggak kesorean saya di sekolah. Gimana Pak Dedi, setuju ya? Pak Dodi setuju ya? Setuju Pak. Saya sampai jam berapa ya Pak? Besok saya jam besok ya sampai jajat. Kan kita 3 JP ya besok itu ya. Ya tambah 4 menit lagi dengan. Kalau ini kan kita banyak ini nih. Kalau besok kita mulai rekam terus mulai cepat selesai, nggak banyak ngomong. Ini kan baru pertama banyak hal-hal yang nanti besok ya diskusi. Pas saya rekam sesuai dengan 3 JP-nya ya udah selesai gitu. Oke ya. Itu 12.30 ya. Oke, siap. Saya buat linknya ya. Biar. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali Pak. Terima kasih Pak.